Saudara, aksi unjuk rasa dilakukan para pekerja di berbagai daerah menuntut pemerintah provinsi memperbaiki penetapan upah minimum provinsi yang dinilai terlalu kecil bagi para pekerja. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pada 2018 kenaikan upah minimum provinsi mencapai 8,71%. Setahun kemudian mencapai 8,03%. Pada tahun 2020 kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,51%. Di tahun ini, pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi. Sedangkan tahun 2022, rata-rata kenaikannya untuk tahun depan, UMP hanya 1,09%. Penetapan UMP 2022 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp4.452.000, naik Rp37.000. Sementara yang terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp1.813.000. Bagaimana pemerintah bisa menjawab keberatan dari para pekerja terkait upah minimum provinsi? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Upah minimum 2022 masih jadi perbincangan hangat. Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum rata-rata 1,09%. Sementara Pemprov DKI Jakarta menetapkan tahun depan upah naik 0,85% atau bertambah Rp37.749. Namun sejumlah pekerja di Jakarta menyebut kenaikan yang ada belum signifikan. Nanda, seorang pekerja di sebuah kedai kopi, menilai upah yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Selama ini dia harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau untuk angka segitu mungkin impact-nya mungkin nggak terlalu berasa juga sih, apalagi kayak dengan kondisi semua harga barang-barang tuh makin naik gitu loh, dan apalagi mungkin bagi kita yang ngerantau ya, atau misalnya yang tinggal sendiri gitu. Sementara Nursyah, seorang petugas keamanan di bank swasta, mengatakan biaya hidup di ibu kota sangat tinggi. Rencana kenaikan di tahun 2022 dianggapnya tidak signifikan. Sebenarnya sangat kecewa dengan kenaikan UMP yang sangat rendah gitu kan. Yang biasanya di angka 200 sekian gitu. Ini hanya 37.000. Kemarin mayoritas buruh yang berunjuk rasa di balai kota menuntut kenaikan upah yang lebih besar antara 7 hingga 10%. Walau Pemprov DKI telah memutuskan kenaikan 0,85% di Jakarta, namun Gubernur DKI Jakarta mengklaim telah mengirimkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja agar meninjau ulang aturan upah minimum. Jadi, minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38.000. Betul? Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, merespons surat dari Gubernur DKI, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari mengatakan soal upah minimum provinsi, Kemnaker tidak punya kewenangan. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima surat dari Pemda DKI, Gubernur Bapak Anies Baswedan, yang meminta agar kami melakukan peninjauan ulang atas ketentuan upah minimum khususnya untuk DKI. Karena itu merupakan amanat undang-undang RUP, maka Kemnaker tidak memiliki wewenang dan hak untuk melakukan perubahan atau untuk mengecualikan satu wilayah dari pelaksanaan BP itu. Kebijakan pengupahan sangat krusial karena upah minimum bukan saja instrumen untuk mensejahterakan pekerja, namun juga dapat mendorong daya beli, menggerakkan investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kenaikan upah pekerja Jakarta yang dinilai terlalu kecil, Rp38.000, menjadi polemik. Tepatkah Gubernur Anies Baswedan meminta Kemnaker mengkaji ulang peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono. Ada juga Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Taufik,
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Jabodetabek, Abdul Hamid. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat Mas Aiman. Iya, saya ke Pak Edi dulu Pak Edi, sambil menunggu yang lain Pak Edi. Jadi Ya. Rp38.000 disampaikan tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu kecil, dan Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Kemenaker. Jadi seperti apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, kita ini kan hidup bernegara ya, kan ada pedomannya. Pedomannya ya peraturan perundang-undangan. Dan kita tahu bahwa tentang upah minimum itu kan menjadi bagian dari pengupahan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Dan ini memang tahun pertama diberlakukannya PP 36 karena PP-nya baru keluar tahun 2021. Ekses dari Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya Pak Edi ya? Ya bukan ekses lah, kalau ekses kok kesannya negatif, ya ini implementasi dari Ya, atau pengaruh, ya apapun bahasanya, tapi yang jelas ini ya, adalah implementasi amanat. dari, kalau tidak dilaksanakan ya malah keliru juga. Betul, amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, saya nggak bilang ekses deh, amanat kalau gitu. Ya betul. Oke, dan ini baru pertama kali. Dan ini banyak yang kemudian demo, berunjuk rasa karena nilai terlalu kecil. Bagaimana sesungguhnya nih Pak Edi? Ya sekali lagi, kenaikan upah minimum itu sudah diatur dalam formulanya di dalam PP 36 2020. Saya kira tahu ya, semua penyelenggara tahu ya, penyelenggara negara tahu, dan kita tahu bahwa tidak semua orang sepakat gitu, tapi aturannya ya begitu ya, kita jalankan gitu. Nah, mengenai itu layak atau tidak, sebenarnya kalau bicara layak atau tidak, semua kenaikan itu kan konteksnya sudah untuk upah minimum yang di atas kebutuhan hidup layak gitu loh. Nah, kita bisa berdebat bahwa kebutuhan hidup yang dihitung itu benar-benar layak atau tidak, ya kita bisa berdebat. Tapi secara apa ya, perhitungan itu sudah di atas kebutuhan hidup layak karena itu hanya dihitung kenaikannya gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita itu kadang lupa ya bahwa upah minimum itu hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau kurang. Di atas itu bukan diatur dengan upah minimum. Diaturnya dengan yang namanya struktur dan skala upah di tingkat perusahaan. Nah, itu yang mestinya diterapkan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, sebenarnya dampak upah minimum itu tidak terlalu besar gitu. Yang besar dampaknya adalah struktur dan skala upah, dan itu juga diatur di dalam PP 36, bahkan di dalam peraturan pemerintah sebelumnya yaitu PP 78 tahun 2015. Cuman kadang-kadang kita terlalu memberikan perhatian yang menurut saya pribadi ya agak kurang proporsional terhadap upah minimum itu. Nanti kita bahas soal itu, tapi menurut pemerintah bahwa kenaikan ini yang meskipun diprotes oleh sejumlah buruh di berbagai daerah, ini sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak, dan ini tidak akan menyulitkan bagi mereka yang arti pemerintah dalam memformulasikan kenaikan ini sudah memperhitungkan bahwa ini nggak akan membuat sulit mereka. Ya kalau membuat sulit atau tidak ya tergantung ya, karena kebutuhan hidup orang kan berbeda-beda. Tetapi kebutuhan ya, bukan keinginan, kita bicara kebutuhan hidup layak. Ya karena orang bisa punya keluarga, anggota keluarganya berapa bisa beda-beda. Tetapi saya mau sampaikan adalah bahwa yang diatur di dalam PP 36 itu adalah kenaikannya. Sedangkan levelnya itu sudah melewati batas perhitungan kebutuhan hidup layak. Karena dalam aturan sebelumnya ini sudah melewati KHL bahkan. Betul gitu, itu sudah di atas KHL. Gitu. Dan KHL itu bisa dipertanggungjawabkan karena itu merupakan sebuah angka ya yang telah diaudit begitu ya? Ya mestinya begitu. Dan kalau untuk bahwa kemudian itu cukup untuk seseorang itu sangat tergantung ya. Ya kalau cukup kan bicara soal keinginan dan lain sebagainya itu ada faktor yang lain. Tapi kita lebih bicara kebutuhan minimal, kebutuhan hidup layak. Pemerintah mengklaim itu layak. Apakah benar? Nanti saya akan coba kemudian men-challenge jawaban ini terhadap beberapa narasumber yang lain. Selepas jeda saya akan segera kembali dengan topik Sapa Indonesia Malam terkait dengan upah minimum provinsi yang kemudian jadi pro dan kontra. Saat lagi saudara.